Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita kembali lagi di semester kedua tahun ajaran 2020-2021 di materi pertama semester kedua ya, tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bab 1. Tekanan zat ya, tekanan zat. Tekanan adalah gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu permukaan tertentu yang disebabkan oleh zat padat, zat cair atau gas ya. Jadi tekanan ya yang diberikan zat padat, zat cair atau zat gas pada permukaan tertentu. Nah, yang pertama dari tekanan ini ada 3 macam, ada tekanan zat padat, tekanan zat cair dan tekanan gas. Oke, yang pertama adalah tekanan zat padat. Tekanan zat padat ya, tekanan yang dihasilkan oleh zat padat ya. Tekanan yang bekerja pada zat padat, contohnya adalah tekanan yang diberikan oleh sendal atau sepatu yang kita pakai ini terhadap tanah atau lantai yang kita injak. Nah, contohnya adalah apabila kita memiliki hak sepatu yang lebar dan kita berjalan di tanah yang lembek, pasti tidak akan melesek, artinya tidak akan menusuk ke dalam tanah. Tapi sebaliknya apabila kita menggunakan, umumnya ya, wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi dan di ujungnya lancip. Pernah kan lihat sepatu hak tinggi itu ujungnya lancip. Nah, apabila berjalan di tanah, apalagi tanah itu lembek, maka dia akan masuk ke dalam tanah. Nah, itu akan memberikan tekanan terhadap tanah yang kita injak ya. Di sini dapat dijelaskan bahwa ya, semakin besar bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil. Maksudnya apa? Apabila yang menekan tanah tersebut lebar, bidang tekanannya luas, maka tekanan terhadap tanah itu kecil. Tapi sebaliknya apabila bidang tekanan yang menekan tanah itu kecil, misalkan lancip, maka tekanannya akan semakin besar. Sekali lagi saya ulangi. Ya, apabila permukaan bidang tekannya itu lebar atau besar, lebar ya, maka tekanannya semakin kecil. Sebaliknya, apabila bidang tekannya kecil, seperti paku ya, paku itu bidang tekannya kecil. Nah, maka tekanannya akan semakin besar. Sekali lagi contohnya, misalkan kita mantek paku, pakunya ujungnya lancip, kita pantek, des, maka akan sangat mudah bagi paku tersebut masuk ke dalam kayu. Nah, apabila pakunya kita potong ujungnya, kita lancipnya kita potong, kita buang, kita pantek, coba kamu praktekkan nanti, dia akan susah masuk karena bidang tekanannya lebar, maka tekanannya semakin kecil. Sedangkan paku yang lancip itu ya, bidang tekanannya itu kecil, lancip, maka dia akan semakin besar tekanannya, seperti itu ya. Oke, di sini rumus dari tekanan adalah P tekanan sama dengan gaya dibagi luas bidang permukaan tekan, gitu ya. Itu adalah tekanan zat padat. Nah, selain itu kamu bisa lihat juga pada beberapa roda kendaraan. Misalkan roda kendaraan mobil. Kenapa sih roda kendaraan mobil itu dibuatnya agak lebar? Beda dengan sepeda motor. Kenapa? Karena mobil itu bebannya berat. Ya, mobil itu berat, maka dia harus ditopang dengan permukaan ban yang lebih lebar. Kalau tidak ditopang dengan permukaan ban yang lebih lebar, maka mobil itu akan mudah terprosok ke dalam tanah, mudah bannya itu masuk ke dalam tanah. Beda dengan motor. Kenapa motor bannya kecil? Karena berat motor itu tidak sama dengan berat mobil. Nah, seperti juga jika kamu melihat pada roda kendaraan ya, beko atau mesin penggiling jalanan tuh, setelah diaspal diratain. Nah, kenapa dia lebar? Agar posisinya itu menekannya itu lebih kecil. Kalau dia posisi bannya itu kecil juga, maka dia akan melesak ke dalam tanah. Seperti itu ya. Oke, itu adalah tekanan zat padat. Sekarang yang kedua adalah tekanan zat cair. Apa sih tekanan zat cair? Tekanan zat cair adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Ada 3 macam pembahasan yang akan kita bahas pada tekanan zat cair. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis, tekanan air. Kedua adalah hukum Archimedes. Dan yang ketiga adalah hukum Pascal. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis.
Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan zat cair yang diam sehingga memberikan tekanan ke sekelilingnya. Dari mana kok bisa seperti itu? Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah kamu pernah main ke bendungan tidak? Ke bendungan atau waduk. Ya. Nah, ketika kamu memperhatikan konstruksi pada bangunan waduk itu, di atasnya itu bangunannya itu kecil. Ya, kecil, makin lama bendungan ke bawah itu bangunan konstruksi penahan air itu semakin lebar ke bawah. Karena apa? Karena semakin ke bawah itu tekanan air semakin besar. Ketika tekanan air semakin rendah itu adalah di permukaan. Di tegangan permukaan air itu tekanannya kecil, sedangkan di bawah air itu tekanannya semakin besar. Seperti itu ya. Sekali lagi di sini tekanan yang dihasilkan zat cair yang diam sehingga memberi tekanan ke sekelilingnya. Di mana rumusnya adalah tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali H. Ya. Ya, sekali lagi tekanan hidrostatis sama dengan rho. Rho itu ya seperti huruf P tapi dia agak miring, itu dibacanya rho. Rho itu adalah massa jenis zat cair dikali G. G itu gravitasi dan H itu ketinggian. Ketinggian apa? Wadah yang menampung air. Seperti itu ya. Oke ya. Sekali lagi, kenapa sih bendungan itu dibuat atasnya kecil, bendungannya, bangunannya lama-lama ke bawah itu besar. Karena tekanan di bawah permukaan air itu, ya di bawah dasar air itu lebih besar dibanding dengan tekanan permukaannya. Oke. Ya, tekanan hidrostatis ini juga digunakan untuk membuat water pass. Karena permukaan zat cair itu, terutama air ya, dimanapun dan kapanpun selalu rata. Ya, zat cair itu selalu rata. Tidak ada zat cair itu melengkung permukaannya ya. Pasti mau di sungai, mau di laut, ya, mau di danau, permukaan air itu selalu rata. Maka ada caranya bagaimana sih membuat bangunan itu sehingga bangunan itu rata tingginya. Nah, menggunakan water pass. Dan ada juga di sini bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu adalah suatu bejana yang memiliki lubang permukaan yang berbeda-beda. Nanti di buku ada ya itu contohnya. Nah, satu permukaan ini misalkan satu bejana ini lubang pertama itu luasnya 1 cm, lubang kedua luasnya 5 cm. Walaupun berbeda ukuran luas lubang permukaannya, jika diisi air maka airnya akan tetap rata. Seperti itu ya. Itu adalah tekanan hidrostatis. Yang kedua, hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda yang bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Misalkan seperti, nah ini ya, ini misalkan HP saya adalah kolam atau bak. Ya. Di bak ini ada zat cair yang terisi penuh. Ya. Ada zat cair yang terisi penuh. Nah, hukum Archimedes ini menjelaskan bahwa jika ada benda seperti masuk ke dalam bak tersebut, atau ini bak kamu masuk, lompat ke dalam bak tersebut, nah itu kan ada air yang tumpah tuh. Air yang tumpah tersebut jika kita kumpulkan, jika kita tampung, maka beratnya akan sama dengan kamu atau benda yang masuk ke dalam bak tersebut. Itu adalah hukum Archimedes. Sekali lagi, hukum Archimedes berbunyi, zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda yang bernilai sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi berat cair yang dipindahkan itu beratnya sama dengan ketika kamu masuk ke dalam bak. Nyemplung, air tumpah. Nah, air yang tumpah itu beratnya sama dengan berat kamu jika dikumpulkan. Ya, oke. Jadi zat cair yang berpindah itu beratnya sama dengan benda yang masuk ke dalam bak tersebut. Ya, di mana gaya angkat, gaya ini ya, Archimedes sama dengan rho zat cair ya dikali gravitasi dikali volume zat cair. Ya, itu atau Fa sama dengan W udara dikurang W cair. Nah, contohnya seperti ini lagi. Ketika kamu berada di kolam renang, ketika kamu masih di atas kolam renang, tidak masuk ke kolam renang, kamu gemblok teman kamu, coba. Kira-kira berat atau tidak?
pasti berat. Nah, coba sekarang kamu turun ke dalam kolam renang, kamu gemblok teman kamu di kolam renang di posisi ada air. Akan lebih ringan atau akan lebih berat? Jika kamu pernah mengalaminya, kamu akan mengatakan akan lebih ringan. Nah, itu di mana ya? Gaya angkat di udara itu ya di udara, di daratan maksudnya ya, yang ada udara itu lebih besar dibandingkan dengan gaya angkat di zat cair, seperti itu ya. Maka ketika kita menggemblok teman kita di darat, ketika di udara itu ya, di darat nih maksudnya, itu akan lebih berat ketimbang kita mengangkat teman kita waktu berada di dalam air, seperti itu ya. Ya, jadi gaya Archimedes ini dipengaruhi oleh adanya gaya berat benda. Ada beberapa fenomena yang disebabkan oleh gaya berat benda. Yang pertama adalah benda mengapung. Ya, benda mengapung ini disebabkan karena massa jenis benda lebih kecil dibandingkan dengan zat cair yang ada di situ. Misalkan kita nyemplung, ada benda kita cemplungkan ke dalam sungai, nah dia mengapung di atas, dia terbawa arus. Nah, berarti benda tersebut massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan air di sungai tersebut. Nah, yang kedua adalah benda melayang. Benda yang diceburkan ke dalam zat cair dia melayang. Nah, jika benda melayang, maka benda itu memiliki massa jenis yang sama dengan zat cair tersebut. Kita memasukkan misalkan ini akuarium, kita masukkan benda. Nah, kita lihat dari samping akuarium benda itu melayang, turun tidak, tenggelam tidak ya, terangkat terapung juga tidak. Maka dapat dipastikan bahwa benda yang kita masukkan ke dalam akuarium tersebut itu massa jenisnya sama dengan zat cair tersebut. Nah, ada benda yang tenggelam. Benda tenggelam ini terjadi apabila benda yang kita masukkan ke dalam akuarium tersebut tenggelam. Nah, ini disebabkan oleh massa jenis benda ini lebih besar dibandingkan dengan massa jenis zat cair tersebut. Nah, itulah penyebabnya mengapa ada fenomena benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Nah, jika kamu melihat lagi, biasa di film-film itu ada kapal selam. Bagaimana sih kinerja kapal selam? Kapal selam itu tetap di dalam kapal selam itu memiliki ruang hampa udara, ruang yang tertutup udara rapat. Ya, jadi benda kapal selam tersebut dapat mengapung. Nah, bagaimana ketika dia bisa tenggelam? Ya, berada di tengah-tengah air, tenggelam atau dia mengapung. Nah, pada proses saat mengapung itu, kapal selam itu membuka tangki airnya sehingga air yang ada di dalam kapal selam itu dikuras hingga keluar. Maka posisi kapal selam itu kosong. Kosong apanya? Kosong dari tangki air itu, kosong dari zat cair, dari air laut. Sehingga kapal selam akan terangkat ke atas. Nah, ketika kapal selam ingin tenggelam, artinya mengapung di tengah-tengah laut, dia harus memasukkan air lagi. Takaran airnya harus sama dengan massa jenis zat air laut, ya, sehingga dia ada di tengah-tengah air laut. Nah, jika ia ingin dalam lagi, maka kapal selam terus harus menambahkan air lagi dalam tangkinya, sedot lagi air, dimasukkan air lagi hingga dia lebih berat dari air massa jenis air laut. Maka kapal selam itu akan tenggelam di bawah dasar. Seperti itu ya kinerja kapal selam. Yang ketiga, hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke tiap titik dalam fluida dan bejana. Jadi kalau kita masukkan air ke dalam bejana, nah ya, kita masukkan air, kita tutup, maka air itu akan mencari celah atau mencari jalan. Kalau tidak ada jalan, maka dia akan menekan semua titik, ya, pada fluida, pada zat cair tersebut dan pada bejana. Ketika kita tekan terus, kalau wadahnya tidak kuat, maka wadah itu akan pecah. Nah, itu adalah tekanan zat cair, contohnya seperti itu ya. Dimana tekanan hukum Pascal ini adalah gaya 1 dibagi permukaan 1 atau gaya 2 dibagi permukaan 2. Sekali lagi, hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke tiap titik dalam fluida dan bejana. Contoh hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan tensimeter, gitu ya. Yang ketiga, tekanan gas. Tekanan gas ke segala arah. Loh, dari mana kok kita bisa tahu ada tekanan yang dihasilkan oleh gas? Loh, bagaimana kok kita bisa tahu gas itu memberi tekanan? Gampang.
Kita beli balon udara yang kosong, yang baru, di tukang plastik atau di mana gitu kita beli. Kita buktikan bagaimana sih gas itu bisa menekan. Kita tiup. Ketika kita tiup, apa yang terjadi? Nah, balon itu akan mengembang. Tiup lagi, balon itu akan mengembang. Tiup lagi, balon itu akan lebih besar. Berarti ada tidak gas? Tekanan pada gas? Ada ya, jadi tekanan pada gas ada. Selain balon, ketika motor kamu kempes, kamu kan sering naik motor nih, keliling-keliling. Nah, tiba-tiba motornya kempes, bukan bocor ya, kempes. Nah, ketika dikompak, apa yang terjadi? Maka ban pada motor tersebut akan mengembang kembali. Nah, berarti di situ kan ada tuh tekanan yang dihasilkan oleh gas. Seperti itu ya. Itu adalah contoh tekanan gas. Seperti ada balon udara tuh. Kenapa sih balon udara bisa mengembang, bisa terbang? Karena ada gas. Ada pembakaran gas di bawah balon udara tersebut yang mendorong balon itu mengembang dan terbang. Itu adalah tekanan gas. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ulang kembali dari pertama tadi tentang materi ke-1 untuk hari Selasa 19 Januari 2021 tentang ilmu pengetahuan alam kelas 8. Bab satunya adalah tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tekanan zat. Ada 3, tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan ada tekanan gas. Seperti itu ya. Nah, tekanan zat cair ini dibagi menjadi 3, tekanan hidrostatis ya. Ada hukum Archimedes dan ada hukum Pascal. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.